Singkat jelas padat, gue bakal jelasin semua sampai lo pada paham banget ya. Pokoknya Nikita Mirzani muncul lagi di headline hukum. Ini bukan cuma soal kasus pemerasan aja, tapi soal perempuan yang berani speak up opininya dia dengan sistem yang lebih besar daripada dirinya. So, di Oktober 2024 kasus ini pertama kali dilaporin. Pengusaha skincare Dr. Reza Gladys mengaku ditekan lewat ancaman postingan negatif di media sosial. Katanya sih Nikita minta uang untuk mulut yang jumlahnya sampai miliaran. Tapi sisi lain Nikita bersikeras itu bukan pemerasan, tapi urusan bisnis yang digiring jadi kriminal. Dia bahkan sempat bilang semua ini dipelintir biar dia jatuh di mata publik. Reza Gladys, si Ratu Flexing, laporan anggota Polda Cyber, ya kan, katanya gue memeras dia. Padahal inti ceritanya adalah dia itu nyari gue, karena gue punya salah satu produk dia yang berbahaya. Kalau misalkan dia tidak menjual barang berbahaya, skincare berbahaya, untuk apa cari Nikita Mirzani? Aku mau dong diketemuin sama Kak Niki. Ini sesuai sama rekaman 9 menit yang si Reza Ratu Flexing ini rekam dan sudah dijadikan barang bukti di Cyber Polda. Dari rekaman itu jelas sekali tidak ada pemerasan atau pemaksaan apalagi pengancaman. Mail dipaksa intinya untuk menyebutkan nominal, ya kan? Dia dipaksa untuk menyebutkan nominal. Si Reza ini bilang, udah Il nggak apa-apa, sebutin aja harganya berapa, gitu kan? Mail udah bilang tuh di telepon, nggak mau, nggak enak. Dia bilang, nggak apa-apa, siapa tahu aku bisa. Katanya, ya udah karena Dokter Reza memaksa, katanya gitu kan. Ya udah aku sebut ya, tapi aku nggak enak nih, tetap begitu. Ya udah 5M, karena si Mail ini dipaksa untuk menyebutkan harga, terus Mail sebut 5M, gitu kan? Oh 5M ya, Il, bisa nggak dinego? Kata si Reza gitu. Kalau pemerasan kan gak ada nego dong harusnya. So, pada awal 2025, Nikita ditetapkan sebagai tersangka. Dan seperti biasa, netizen langsung nembak tanpa nunggu bukti. Padahal dalam berkas sidang gak pernah ada rekaman transaksi yang jelas dan gak ada bukti ancaman langsung yang valid. Yang ada cuma percakapan yang dipotong dan dijadikan senjata opini. Pada Maret 2025, Nikita ditahan dan sejak itu ruang sidang berubah jadi arena survival dan seru banget kalau kalian nonton yang sampai berantem sama jaksa, guys. Sidang demi sidang berjalan dengan panas, jaksa nuduh dan Nikita nyerang balik ya. So, ada satu momen penting di mana Nikita Mirzani minta hakim memutar rekaman percakapan yang katanya bisa membuktikan rekayasa kasus ini, tapi hakimnya nolak. Dan itulah momen paling sunyi karena seolah kebenaran cuma boleh didengar sebagian. Dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. So, pada 28 Oktober 2025, vonis akhirnya dijatuhkan. Jaksa menuntut 11 tahun, tapi hakim menjatuhkan 4 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Dan kalau kita bisa lihat di sini juga ya, sampai ada loh ya nobar bareng ya ini buat nonton sidangnya Nikita Mirzani. Tapi ya udah, mau gimana lagi? TPPO-nya nggak terbukti, pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal satu pasal. Ya nanti kita berjuang di banding aja. Intinya finally Nikitanya nggak nangis ya, dia cuma senyum tipis, selalu bilang dengan kalimat yang sekarang berada di seluruh FYP. Saya katanya nggak takut dihukum, saya takut kalau diam dianggap benar. Yes, banyak yang nggak suka caranya ngomong, tapi di balik mulutnya tajam ada fakta yang nggak bisa disangkal. Selama bertahun-tahun Nikita udah terbiasa dilabeli macam-macam, tapi kali ini dia berdiri di tengah badai hukum yang dari awal nggak pernah imbang ya kayaknya. So, gimana menurut kalian guys? Gue mau denger dong pendapat kalian soal kasus ini gitu loh. Siapa yang benar menurut kalian? Tulis di opini kalian deh ya, pokoknya di kolom komentar. Dan see you in the next video, bye. Jangan lupa follow gue. Dr. Reza.